kita coba lanjut dengan kasus yang lain, yaitu seputar yang di fungsi investasi. Yang sebelumnya untuk fungsi investasi itu hanya yang tetap ya, atau I0. Jadi kalau contoh yang kemarin adalah fungsi investasinya sama dengan 10. Kita coba untuk fungsi investasi ini ditambahi dengan yang ada Y-nya, atau ini indus investment namanya, atau investasi yang dipengaruhi oleh besar kecilnya Y. Baik, misalnya ada kasus seperti ini. Diketahui C sama dengan 50 plus 0,8Y. Kemudian untuk investasi sama dengan 10 plus 0,1Y. Pertanyaannya adalah tentukan pendapatan nasional equilibrium atau pendapatan nasional keseimbangan, kemudian konsumsi keseimbangan atau konsumsi equilibrium, investasi keseimbangan atau investasi equilibrium, dan saving keseimbangan atau saving equilibrium. Nah, pertama coba kita menghitung Y equilibrium, pendapatan nasional keseimbangan dengan pendekatan ADAS, ya, dengan pendekatan ADAS atau pendekatan pengeluaran. Ya, kita hitung, ketemu Y, kita fungsi C-nya kita masukkan, fungsi I-nya kita masukkan, kemudian sampai terakhir Y sama dengan 60 plus 0,9Y. Nah, yang 0,9Y ini, 60 plus 0,9Y ini adalah fungsi aggregate demand yang terakhir atau fungsi pengeluaran. Ya, kita hitung, kita kelompokkan yang Y sama dengan Y sama dengan ini dipindah, Y min 0,9Y karena ini dipindah sama dengan 60. Terus lanjutkan, Y dikurangi 0,9Y jadi 0,1Y sama dengan 60. Y sama dengan 60 dibagi 0,1, ketemu Y equilibriumnya adalah 600. Jadi Y keseimbangannya ini. Baik, kita sudah menemukan Y equilibrium. Coba kita menggunakan pendekatan yang lain atau pendekatan injeksi bocoran. Rumusnya S sama dengan I. Nah, ini fungsi S-nya, fungsi saving-nya. Ya, ingat fungsi saving-nya itu sama dengan fungsi konsumsi. Ya, kita minuskan, terus ini dikurangi 1. Ya, dikurangi 0,8. 1 dikurangi 0,8Y sama dengan 0,2Y. Sama dengan 10 plus 0,1Y. Oke, dengan cara yang sama ketemulah 600. Jadi hasilnya akan sama dengan kalau kita kerjakan dengan pendekatan ADAS. Baik, kemudian pertanyaan yang berikutnya adalah mencari C equilibrium. C equilibrium atau konsumsi kondisi keseimbangan sama dengan fungsi konsumsi 50 plus 0,8Y. Nah, Y-nya ini diganti dengan Y equilibrium. Jadi 50 plus 0,8 kali 600 sama dengan 50 plus 46 sama dengan 96. Ya, 460. Maaf, ini 460 berarti 510. Ini C equilibriumnya. Kemudian pertanyaan yang berikutnya adalah I equilibrium. I equilibrium, investasi kondisi keseimbangan. I equilibrium sama dengan 10 plus 0,1Y. Y-nya ingat diganti dengan posisi equilibrium. 10 plus 0,1 kali 600. Berarti 10 plus 60 sama dengan 70. Nah, inilah I equilibriumnya, 70. Kemudian pertanyaan yang berikutnya adalah S equilibrium. S equilibrium posisinya adalah S-nya, fungsi S-nya minus 50 plus 0,2Y. Nah, Y-nya diganti dengan Y equilibrium. Jadi min 50 plus 0,2 kali 600. Berarti
min 50 plus 120 sama dengan 70. Nah, ini S equilibriumnya. Ya. Nah, kemudian kalau misalnya digambar dengan grafiknya, ingat grafiknya gini kalau banyak gambar. Satu tengah, fungsi agregat demandnya atau pengeluarannya adalah 60 plus 0,9Y. Nah, ini posisi equilibrium 600, ini 60. Nah, pertanyaannya kalau misalnya ini posisi imbang, ini Y equilibrium, keseimbangan, imbang. Tapi kalau misalnya dalam satu negara tersebut itu diketahui KPN atau kapasitas produksi nasionalnya sebesar 700 misalnya. 700. Pertanyaannya, apa yang terjadi dalam perekonomian tersebut? Inflasi atau deflasi? Inflasi atau deflasi? Ya, kita lihat kalau posisi sini berarti yang di tengah itu posisi di atas. Di atasnya agregat demand. Artinya bahwa agregat demand itu ada di bawah. Jadi orang minta itu di bawah, kecil dibandingkan yang ditawarkan. Sehingga akan mengalami penurunan harga. Nah, posisi seperti inilah namanya deflasi. Atau deflationary gap. Nah, sebaliknya, kalau posisinya, kalau misalnya KPN-nya adalah sebesar sini, 500 misalnya, kalau KPN sama dengan 500 misalnya posisi di sini. Apa yang terjadi? Nah, karena ini lebih kecil, jadi orang minta yang di sini itu lebih banyak dibandingkan yang ditawarkan. Nah, posisi inilah namanya inflationary gap. Dah? Jelas? Terima kasih. Waalaikumsalam.